Salam Miracle. Bersama saya Timotius Hardono, kita berjumpa dalam program Miracle Service Pelayanan Mujizat. Tuhan Yesus adalah sumber mujizat. Dalam Yesus, Anda dan saya pasti menerima dan menjadi saluran mujizatnya. Mari saudara, dalam 60 menit ke depan, Anda bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus sungguh ajaib. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kuasanya tetap sama. Dengarkan baik-baik, masukkan di hatimu, bertobatlah, dan jadikan Yesus juru selamatmu. Maka firman-Nya menyembuhkan saudara. Bilur Yesus menjamah Anda. Demi nama Yesus. Haleluya. Saya bersyukur pada Tuhan Yesus karena saya boleh ada hari ini karena kemurahan Tuhan Yesus. Jadi saya datang ke sini karena mau menyaksikan bahwa Tuhan luar biasa. Karena kalau melihat saya ini siapa, saya ini kalau selalu saya bilang bahwa saya ini S3, SD, SMP, SMA. Ya, saya menemukan satu produk yang bisa melalui bimbingan Roh Kudus tentunya, yang betul-betul sekarang menjadi berkat buat bangsa ini. Saya sekarang membuat kebun di Medan, kebun di Kerawang, dan juga kebun di Manado. Bahkan 2008 saya bantu Pak Bupati Merauke untuk kembangkan padi di Merauke. Saya ajak masyarakat di sana untuk tanam padi. Dan saya di tangan saya sekarang saya bawa ini tanaman bit ya, yang kami baru panen sebesar ini. Ya, biasa bit besarnya cuma 200-300 gram. Ini 1,6 kilo. Ya, umur 84 hari. Dan warnanya sangat bagus dan rasanya sangat enak. Ini pengembangan dari bioteknologi yang saya kembangkan. Dan saya mau bersaksi bahwa anak saya, Margeri, yang nanti akan menaikkan pujian, anak ini tahun 2005 dia divonis sama dokter bahwa dia kena sakit, yaitu sakit jantung bawaan, detak jantungnya kecepatan. Lalu dia gampang capek, dia gampang lelah, sehingga dia nggak bisa olahraga mimisan, dan dia selalu lemas. Dan ke dokter bilang kamu harus minum obat seumur hidup. Dia harus minum obat jantung, dan obat jantung efeknya ke mah, dan efeknya lagi ke darah tinggi. Sehingga dia harus 3 macam obat yang harus dia konsumsi. Ya, waktu tahun 2006 saya mengerjakan proyek dengan Pak Fadel di Gorontalo. Saya membuat eksperimen pada sapi selama 6 bulan. Setelah sapi itu disembelih, anak saya melihat foto-fotonya, kok sapi bagus, sehat. Lalu dia bilang sama mamanya, Papa bikin produk untuk sapi dari buah-buahan, kenapa enggak saya coba? Karena sapi aja bagus, apalagi saya. Karena dia merasa bahwa dia ngerasa frustasi, karena apa? Obat-obatan yang dia minum itu membuat dia menderita. Lalu istri saya bilang, jangan kamu yang minum, biar mama dulu yang minum. Jadi tanpa pengetahuan saya, istri saya minum. Istri saya ada masalah dengan alergi. Di tangannya kalau kena sabun, pecah-pecah kulit tangannya. Akhirnya dia minum, lalu setelah 2 minggu dia rasakan perubahan yang sangat luar biasa, alerginya mulai membaik. Baru anak saya minum, setelah dia minum kurang lebih 2-3 minggu, dia bisa lari 400 meter dan dia bisa masih bersiul ya Ger ya. Ya, masih bisa bersiul, berarti dia energinya masih cukup. Dan sampai hari ini kita patahkan statement dokter, dia nggak pernah minum obat dokter lagi. Ya, sekarang udah boleh dikatakan udah 6 tahun kemudian, ya. Jadi produk saya ditemukan itu tahun 2006 akhir, 2007 baru mulai kami produksi. Dan hari-hari ini saya bersuka cita karena Tuhan begitu luar biasa. Dan hari ini anak saya mau bersaksi dengan suaranya yang Tuhan kasih talenta yang luar biasa, dia akan menaikkan pujian. Sebenarnya tadinya mau grupnya ada Bread and Fish, tapi karena mendadak ada halangan, mereka nggak bisa hadir, jadi anak saya
akan mencoba nyanyi solo untuk menaikkan pujian kebesaran nama Tuhan. Saya harap kita semua dapat diberkati dengan lagu yang saya bawakan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Pemirsa, saya ada di Miracle Service di darat di Setiabudi 2 Building di Miracle Center. Biarlah firman untuk umat Tuhan di sini, juga untuk Anda di seluruh tanah air. Bahkan melalui YouTube Anda bisa menyaksikan di seluruh dunia ada hadirat Tuhan di sini. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk Pak David Andi, terima kasih untuk anaknya, bahkan juga terima kasih untuk Pak Lukas. Terima kasih untuk semua kami yang hadir. Kami mau tetap deklarasikan, di antara kami di sini nggak ada yang hebat. Kami semua hanya umat-Mu. Semua hanya oleh anugerah. Semua hanya oleh grace. Saya akan sharing tentang mujizat Ein Bet dari pelajaran kota Betania. Katakan Betania. Katakan bersama saya, mujizat Ein Bet di Betania.
Tahun ini menurut penanggalan Yahudi adalah tahun Ain Bet. Katakan yes. Ada yang menarik, Ain itu bicara mata. Lihat gambarnya seperti mata, Bet bicara rumah. Dan yang luar biasa apa? Mata Tuhan sedang turun atas Anda. Yaitu rumah. Dan Anda harus mengerti, rumah Tuhan itu sekarang bukan di bait suci Yerusalem sana. Tapi di hati saudara. Paulus berkata kepada orang Korintus, tidak tahukah kamu tubuhmu adalah bait Tuhan? Katakan yes. Dan kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Katakan sama saya, tubuh saya ini bait Tuhan. Kau telah memilihku. Ini kasetnya dipercepat. Sebelum dunia dibentuk betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah, ini menunjukkan kita cerdas, memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan. Katakan sama-sama. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang jadikan mezbah doamu. Ain Bet, kata Bet itu artinya rumah. Kalau Anda sedikit di Alkitab, Bet pertama itu adalah Bet-El. Orang Indonesia baca enggak bisa Bet-El. Bet-El itu rumah Tuhan. Langsung loncat ke materi saya. Bet-El itu rumah Tuhan. El itu Tuhan, Elohim, El Sade. Katakan haleluya. Jadi waktu Yakub meninggalkan orang tuanya setelah dia menerima nubuatan dan berkat, Yakub di kota Luz tidur berbantalkan batu, beralaskan pasir, berselimutkan angin, beratapkan langit. Dia memiliki mimpi. Mimpinya itu dahsyat, saudara. Mimpinya adalah malaikat turun naik di sebuah tangga dari tempat dia tidur sampai ke surga. Katakan haleluya. Katakan yes. Apa terjadi? Yakub berkata, tempat ini akan kubangunkan mezbah. Dari kota Luz diganti Bet-El. Bahasa Indonesianya Betel. Nah di sini kita ada namanya gereja Betel Indonesia. Coba saya ganti, gereja Sodom Gomora Indonesia. Pasti nggak ada yang datang. Hah, gereja Sodom dan Gomora? Ih, ngeri. Atau gereja Babel Indonesia. Wah juga ngeri juga orang. You understand? Berarti rumah Tuhan, Bet-El. Bet yang kedua di Alkitab adalah Bethlehem, rumah roti. Kita tahu ada keluarga Naomi yang meninggalkan Bethlehem karena waktu itu ada kelaparan. Mereka pergi ke Moab, akibatnya suami Naomi meninggal. Anak laki-lakinya 2 meninggal. Untung Naomi akhirnya sadar, dia balik. Jangan kau tinggalkan Bethlehem, kalau kau tak mau jatuh. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus, kalau kau mau dapat teduh. Rajin datang di kebaktian, Tuhan beri girang. Upahmu besar di surga selama-lamanya. Bethlehem artinya rumah roti. Anda harus tahu bahwa kita tidak boleh meninggalkan Bethlehem rumah roti. Anda hormati roti firman Tuhan, katakan haleluya. Ini akan menjadi poin-poin yang dikotbahkan sendiri. Betel sendiri, Bethlehem sendiri. Bet yang ketiga adalah Bethesda. Katakan sama saya Bethesda. Bethesda ini adalah rumah anugerah. Kalau Anda ke Israel pasti dibawa ke rumah anugerah ini. Di mana di situ ada kolam. Sewaktu-waktu malaikat datang menggoncang kolam itu. Siapa saja yang sakit dapat anugerah. Bethesda, Tesda.
Apa artinya dapat anugerah sembuh? Dan di situ ada seorang yang sakit lumpuh sudah 38 tahun, nggak sembuh-sembuh. Dan untuk ketemu Yesus, Yesus bilang, maukah engkau sembuh? Harusnya kan sederhana jawabnya. Mau, katakan saya mau. Siapa yang mau sembuh? Sudah mau sembuh? Katakan saya mau. Sudah mau sembuh? Mau sembuh? Bilang saya mau. Bisa bahasa Indonesia? Maukah engkau sembuh? Maukah kau kaya? Maukah kau diberkati? Sesimpel, saya mau. Waktu ada hamba Tuhan berkata, mau diurapi 20%, saya mau. Maju, saya maju. Terima saya. Hanya saya mau. Yesus bilang sama bapak yang sakit sudah 38 tahun. Bayangkan, dia ikut Miracle School 38 tahun, tidak sembuh-sembuh. Karena dia punya paradigma berbeda. Dia hanya merasa harus masuk ke Bethesda tadi yang digoncang. Lalu Yesus berkata, angkatlah tilammu, berjalanlah. Kolam memang sedang tidak tergoncang. Dan bapak ini berkata begini, Tuhan, tidak ada yang membawa saya ke kolam anugerah ini, rumah anugerah. Setiap digoncang orang lain masuk, gua ketinggalan. Tapi kata Yesus, tidak usah tunggu. Saya ini, Mister Anugerah. Katakan haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat. Bet yang pertama, Betel, rumah Tuhan. Bet kedua, Bethlehem, rumah roti. Bet ketiga, rumah anugerah. Bet keempat, Betsaida, rumah untuk memancing. Anda harus tahu sebagian murid Yesus, tukang penjala ikan, tukang pemancing ikan. Yesus mengambil murid-muridnya dari Betsaida. Bet yang kelima, Betfage. Yesus bangkit sempat ke daerah Betfage tentang kebangkitannya. Tapi saya beritahu sama Anda. Ke bet itu semua, Yesus tidak homey di 5 tempat tadi. Yesus homey di bet terakhir, Betania. Katakan sama saya Betania. Dalam bahasa Inggris, rumah itu punya 2 arti. House sama home. Ada nggak? House, sweet house. Ada? Yang ada apa? Home, sweet home. House itu bicara gedung. Home bicara suasana. Nyaman, enak, tenang. Buat si Tarsan, you know Tarsan? Hutan tempat dia, awo. Karena di syuting jadi saya action sedikit. Awo, dia di hutan, dia nggak ada rumah. Tapi dia homey untuk hutannya. Daripada Tarsan tinggal di hotel. Dia bisa manjat-manjat lift, saudara. Nah, saya mau beritahu, apakah hidup kita itu homey buat Yesus? Yesus suka sama kita. Anda perhatikan di kitab suci, saya set di internet, saya set di electronic Bible saya, ada 12 kata tentang Bethesda. Semuanya di perjanjian baru. Di perjanjian lama nggak ada. Bethesda ini kotanya Yesus. Nah, Bethesda punya 2 arti. Sorry, saya tadi ngetes saja. Betania punya 2 arti. Pertama, house of dead, kencan. Yang kedua, house of apa? Misery, kesedihan, penderitaan, suffering. Nah, saya akan buktikan nanti. Dan Yesus pelayanan di Yerusalem. Yesus minta maaf. Khotbah di Yerusalem. Tapi Yesus tidak menginap di Yerusalem. Yesus tidur menginap di Betania. Saya sedang berdoa, mujizat Ain Bet dari teladan kota Betania ini menjadi juga milik saudara hari ini. Katakan haleluya. Katakan yes. Siapa yang pernah nginep di hotel? Hampir semua. Kalau mau jujur, lebih enak nginep di hotel kalau lama loh ya. Sebulan gitu, atau di rumah?
Kalau Anda bilang lebih enak di hotel, saya pertanyakan Anda. Pasti nggak waras. Bilang kiri kanan, masih waras. Ayo salaman biar nggak tegang. Bilang masih waras. Coba saya tanya, yang punya hotel, ownernya hotel, tidurnya di mana? Bukan di hotel. Sebab tidak homey. Katakan haleluya. Katakan yes. Katakan amin. Mari kita baca firman Tuhan. Yohanes pasal 11. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidup. Katakan penuhi hatiku sekarang. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Buka tangan saudara, jadikan aku bersama-sama. Saudara di rumah, saudara di hotel mungkin mengikuti program ini, nyanyikan dengan imanmu. Rumah doa, doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan bersama, mujizat. Ein Bet. Dari kota Betania. Katakan yes. Saya lanjutkan. Di Yohanes 11 ayat 1 kita akan lihat. Ada hal yang penting di sini tentang kota Betania di hatinya Yesus. Ayat 1 kita baca bersama. 1, 2, 3. Ada 3 nama di situ. Yesus homey dengan Betania itu bukan karena di Betania itu ada mallnya. Waktu itu belum ada. Juga bukan homey karena di situ AC-nya lebih dingin. Atau kebaktiannya dikasih nasi makan prasmanan, bukan. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Keren. Di situ ada Maria yang spesial. Pernah memecahkan minyak narwastu yang mahal dan mengusap kaki Yesus. Bahkan dengan rambutnya. Yesus betul-betul merasakan istilahnya, minta maaf, keilahiannya dipuaskan oleh yang namanya Maria. Di situ juga ada Marta yang memuaskan tentunya kejasmaniannya Yesus, melayani. Coba kita baca sama-sama ayat yang kelima. 2, 3. Yesus memang. Katakan keren. Yesus memang mengasihi siapa? Marta, Maria, that's it. Tiga-tiganya dikasih. Saya juga kurang setuju jika kita selalu membanding-bandingkan, mengkompetisikan antara jangan jadi Kristen Marta. Apa itu Marta? Marta tetap juga dikasih, woman. Marta memang ada sedikit salah. Dia waktu komplain, nah itu salahnya. Jadilah Marta tapi jangan komplain. Kita mau mendengar, jangan jadi Kristen Marta. Yang namanya Marta jadi tidak enak. Ada Bu Marta lagi di sini.
Cuma sebelahnya itu bukan Lazarus. Kamera Lazarus. Oh bukan, ini bukan Lazarus, ini Haryo. Katakan haleluya. Saya beritahu sama Anda, Yesus mengasihi Marta, Maria, Lazarus. Walaupun mereka dikasihi, bukan berarti mereka tidak ada masalah. Marta dan Maria sempat memberikan BBM kepada Yesus, SMS, kalau zaman sekarang. Saudaraku yang kau kasih Lazarus sedang sakit, parah. Yesus balas, gak apa-apa. Penyakitnya tidak membawa dia kepada kematian. Justru akan memuliakan Allah. Ini apa ya saudara ya? Sebuah paradok. Lazarus sakit parah, hampir mati. Yesus bilang penyakitnya tidak membawa kematian, justru akan. Coba Anda mulai aplikasikan ke hidup Anda hari ini. Dan akhirnya Lazarus benar-benar mati. Apakah Anda punya pabrik, usaha, toko, restoran, pekerjaan sudah benar-benar mati? Dengar, tidak membawa kematian. Akan membawa jika Yesus hadir. Apakah Anda punya masalah hubungan keluarga? Tadi pagi di kebaktian Miracle Service pagi ada seorang bernama Foni. Dia berkata, saya sudah pisah sama suami saya setahun. Dan dibantu keluarga saya sudah mengurus surat cerai. Dan surat cerainya sudah keluar. Dibawa ke rumah saya. Surat cerai. Tapi sekarang mereka tinggal bersama. Hidup bersama. Dibaptis bersama. Kenapa? Surat cerai. Tidak bisa memisahkan. Jadi kalau mereka masih mau cari sekarang, bisa suratnya ada. Mereka sekarang lagi bingung, apakah suratnya dicabut atau bagaimana, lagi didoakan. Tapi saya bilang, jangan dicabut dulu, kita syuting dulu untuk program acara. Tapi kata Yongginya, tunggu saya kurusan dikit Pak ya. Karena dia agak berbobot 150 kilo. Nah perlu itu Pak, perlu Solbi atau James itu. Kayaknya perlu dikasih Solbi aja. Katakan haleluya. Katakan yes. Lazarus mati. Lazarus mati, akhirnya Yesus datang. Maria dan Marta sujud kepada Yesus di Betania. Dan berkata begini, seandainya engkau datang, tentu Lazarus tidak mati. Kadang kita berandai-andai, ya Pak ya? Andai kata, Anda harus percaya Roma 8 ayat. Tadi saya senang jawabannya Pak David. Udah ketemu bupati, gubernur, presiden, menteri. Kok belum boom? Kan sederhana. Kalau saya jadi presiden, kalau saya. Ya minimal presiden taksi. Oh Tuhan, ampuni Pak Yohanes. Hambamu dijajarkan dengan presiden taksi. Oke, enggak apa-apa. Saya setia dari presiden taksi, akan naik ke presiden bus. Anggap saya presiden, saya ketinggal perintah. Ini ahli, buat serentak. Iya kan? Tapi enggak apa-apa lah. Belum waktunya. Dan sekarang waktunya. Katakan haleluya. Dan saya tahu Anda adalah calon-calon. Tinggal dilatih Pak David sedikit. Pak mau bagi. Pasti. Dia akan menjadi dosen Miracle School khusus. Tadi itu pertanian. Jamu tetes. Tapi untuk Roh Kudus, dia jadi murid. Harus begitu Pak. Jadi jadi murid dan guru, biar tetap rendah hati. Saya juga jadi murid nih sekarang Pak. Muridnya Bapak kalau ngajar soal itu. Katakan haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat. Lalu Yesus berkata kepada Maria dan Marta, percayakah engkau bahwa aku sanggup membangkitkan? Kata Marta, aku percaya nanti di akhir zaman, dia akan dibangkitkan. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 11 ayat 24 dan 25, barang siapa percaya kepadaku, kalau toh dia sudah mati, dia akan hidup. Dan dia yang percaya kepadaku, dan dia yang hidup tidak pernah akan mati. Sekarang saya ajak Anda untuk introspeksi, periksa diri. Yang sudah mati dalam diriku apa aja ya? Coba cek. Saya mati dalam hal semangat Pak.
Males lah Pak, usaha apa aja bangkrut. Udah gini aja, kau perlu hidup lagi. Kau enggak amin? Ada orang yang matinya bukan semangatnya, kerajinannya, males. Ada yang semangatnya nggak mati, kemalasan nggak mati, tapi minta maaf. Visinya mati. Kamu rencana ke depan gimana? Sudahlah, bangun tidurku terus, tidak lupa sikat, habis sikat gigi lalu makan lagi, tidur lagi, mandi lagi, akhirnya mati. Bangunku tidurku terus tidur lagi. Tidur lagi, ku terus makan lagi, tidur lagi, makan lagi, lalu visinya mati. Ada seorang ibu, kenapa enggak menikah? Apa panggilannya lajang? Saya hormati. Saya enggak lajang, Pak. Cuma saya udah kecewa sama semua laki-laki. Semua laki-laki buaya. Saya tersinggung, berarti saya buaya pakai das. Saya pakai baju batik. Saya bukan buaya, woman. Memang ada laki-laki seperti buaya, tapi saya bukan. Katakan kiri kanan, yang laki-laki, saya bukan buaya. Ada si laki-laki, juga enggak mau kenalan sama wanita lagi. Kecewa, disakiti perempuan. Pura-pura mau, hartanya habis, diputus. Dan dia berkata, enggak mau, perempuan semua buayi. Minta maaf, sehingga ada laki sekarang pacaran sama perempuan sama, ini zaman edan. Tapi di sini, visimu yang mati akan dibangkitkan. Semangatmu yang mati akan dibangkitkan. Semangatmu yang akan dibangkitkan. Katakan haleluya. Saya akan tutup dengan 4 langkah untuk Anda boleh menerima mukjizat Ain Bet dari teladan Betania. Berapa langkah? Dan Anda harus hafal, tidak hafal dilarang pulang dan tidak boleh mematikan program ini di rumah saudara, harus nyala terus. Katakan haleluya. Waktu pembagian tanah pusaka di Israel, di tanah perjanjian, suku Yehuda dapat Manase, Efraim, semua dapat. Giliran suku Lewi nggak dapat. Setuju? Benar? Lalu kata Yosua, lalu kata Tuhan, bagian pusaka suku Lewi adalah Allah. Saya tanya sama Anda, rumah, mobil, uang, emas, kekal nggak? Halo? Jangan salah paham loh saudara. Terus, ya sudah kalau gitu semua, jangan emosi. Kalau nggak disuruh Tuhan jangan deh, jangan emosional. Kalau gitu sudahlah, dompet saya juga enggak kekal, tak taruh semua di sini, isinya tagihan. Oh, jangan saudara, kreditan, jangan. Itu jadi masalah buat kita. Katakan haleluya. Saya nggak mau lalu Anda jadi emosional, lalu salah-salah gitu. Jam tetangga diambil, dipersembahkan, jangan. Tenang, santai aja. Itu nggak salah Anda punya harta, tapi hatimu bukan di hartamu. Anda tahu orang muda yang kaya itu? Dia melakukan semua hukum yang kepada manusia. Hukum yang ke 5, 6, 7, 8. Hukum yang 1, 4 belum. Yesus berkata, jualah hartamu, berikan kepada orang miskin. Bukan berarti lalu minta maaf. Kita lalu emosional, ngawur. Enggak. Hati kita tuh di Tuhan, katakan yes. Katakan haleluya. Misalnya gini, ada orang yang punya mobil mewah gitu, kebaktian di gereja yang parkirnya susah, dia enggak berani kebaktian. Dia sementara kebaktian mikir, mobilku kesenggol enggak, keserempet enggak jadi kebaktian, saudara. Apalagi terus Alphardnya apanya itu, spionnya hilang, jadi hatinya di Alphard. Katakan haleluya. Saya tahu yang di sini hatinya di Tuhan. Katakan harta pusaka ke Tuhan. Bonusnya boleh, mobil yang bagus boleh dong. Gak salah punya mobil, gak salah kita punya rumah, gak apa-apa. It's okay. Tapi hatimu pusakamu Tuhan. Katakan Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga dan Roh Kudus, pusaka saya selamanya. Tepuk tangannya dahsyat. Saya berikan 4 langkah dari Wahyu 3:20 dan kita selesai. Yesus berkata dalam Wahyu 3:20, lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetuk.
supaya Yesus homey kepada Anda. Apa tuh homey ya? Rasa nyaman, rasa betah. Ya bagus tuh bahasa betah. Coba saya tanya sama Anda. Saya bertamu di rumahnya Pak Yohanes di Sunter misalnya. Pak Yohanes begini, sorry Pak Tim ya, saya sibuk. Udah Pak Tim, ini ada pembantu saya, sopir saya yang jagain Pak Tim. Dikasih makan yang enak, Pak Yohanes sibuk ngetik, iPad barunya. Misalnya ini minta maaf loh. Saya dicuekin, makanan keluar terus, tapi dia cuekin saya. Saya tanya, saya kabur nggak? Saya bukan cari makan di situ. Tapi saya senang kalau saya di sana, di Pak Yohanes, ngajak ngobrol, apa-apa. Itu lebih penting. Kadang tolong orang tua, anak-anakmu itu butuh homey sama engkau. Ajak ngobrol anaknya. Suami juga gitu, ajak ngobrol istrinya, atau sebaliknya. Nanti istrimu ngobrol sama suami yang lain loh. You understand? Istri juga begitu, bikin suami homey. Tanya sama mertuamu, kesukaannya makan suami saya apa? Bikinkan. Oh suka enceng gondok, kasih enceng gondok. Katakan haleluya. Suka apa nih Pak? Kasih. Katakan haleluya. Saya suka sambal. Dan di kulkas saya ada 7 botol sambal. Kenapa saya suka sambal? Dilahirkan miskin. Jadi makanan favoritnya ya cuma nasi putih sama sambal. Sekarang saya tidak beri makan nasi putih, jadi sambal sama tahu. You understand? Jadi menu saya sehari-hari sambal. Saya mau beritahu sama Anda, yuk bikin Tuhan homey sama kita. Tuhan homey sama kita, kita jujur. Katakan jujur. Jangan, masa kita nipu Tuhan sih? Tuhan, hari ini aku tidak bisa memberikan persembahan apa-apa Tuhan. Nanti kalau aku udah kaya dapat lotre, tunggu dapat lotre. Tuhan, saya sekarang masih muda, setelah agak tua, ya setelah mati. Langkah pertama Yesus berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Katakan sama saya. Mata melihat. Ikuti saya, mata melihat. Supaya Tuhan homey sama Anda, lihat kehadiran Tuhan. Lihat Tuhan ada di mana. Coba, siapa yang pernah ke pantai angkat tangan? Apa yang Anda lihat? Oh, pakaian bikini Pak. Nah itu ketahuan, ngeres pikirannya. Saya lihat laut, gunung. Wah, langsung lagu nyanyi. Ku kagumi ciptaanmu Tuhan, alam semesta yang. Katakan yes. Kita bisa melihat dengan mata kita. Saya jujur saudara. Kadang saya juga lemah iman, manusia normal. Saya pergi ke rumah sakit, ke ruang ICU, lihat orangnya. Saya bilang, oh God, thank you. Aku masih bisa bernafas, bukan seperti dia. Serius saudara, yuk kita rame-rame ke ruang ICU. Kalau lebih mau parah, ke kamar mayat. Udah serius. Manusia itu sudah, rohnya diambil Tuhan, nothing. Tiba-tiba jantungnya berhenti, ginjalnya berhenti, paru-parunya berhenti. Yuk Anda lihat apa saja, Anda berkata, thank you Lord, thank you. Siapa yang mau matamu melihat kemuliaan dan kehadiran Tuhan? Tinggi dong. Semua angkat tangan, khotbah berhasil, selesai. Tepuk tangan. Anda bisa melihatnya kehadiran Tuhan di kitab suci yang Anda baca. Kejadian demi kejadian. Yang kedua sekarang, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar, katakan telinga yang mendengar. Siapa yang mau jujur karena telinga tidak mendengar? Pernah nggak Anda pegang telepon? Anda terima telepon? Waktu telepon Anda lihat nomornya, miss call-nya, ketahuan Anda tidak pengen menerima dia, Anda apa lakukan? Biarin aja. Kring, biarin. Kring, biarin. Kring, sampai capek itu.
Ini namanya punya telinga tapi nggak apa-apa kalau yang nelpon itu memang tukang asuransi. Saya juga capek. Saya mau beritahu sama Anda, saya punya telinga tidak mendengar. Kalau dia sembarang orang, nggak apa-apa. Tapi kalau God, Jesus Christ, Holy Spirit. Sebentar ya Roh Kudus ya. Ini ada order nih. Bukan hanya matamu melihat, telingamu mendengar. Dengarkan, karena sama mendengar. Roh Kudus itu lembut, anakku, anakku. Coba saya tanya, siapa yang pernah naik mobil, naik motor? Terus ngelanggar lampu merah, hatimu gimana? Saya biasa tuh Pak. Berarti Roh Kudus sudah nggak ada. Begitu langgar lampu merah, nggak enak. Apalagi saya. Tahu-tahu loh Pak, kok Bapak kasih contoh nggak baik? Apalagi petugasnya nonton program saya, matilah saya. Itu menolong untuk tidak nakal di mana-mana. Saya tantang Anda hari ini, dengarkan dia. Suami-suami jika kau egois. Egois itu gini, suami yang menuntut pasangannya. Begitu ada khotbah, ini cocok buat lu. Cocok buat lu dan lu. Tapi juga ada istri yang egois. Minta maaf nih. Semua gaji, berkat, mana. Begitu suami minta, enggak. Jadi serba salah. Ada istri yang nuntut, suami nuntut, hari ini berhenti. Dengarkan suara Tuhan, ikuti petunjuk Tuhan. Katakan haleluya. Telingamu mendengar firman dan kau masukkan di hatimu. Barang siapa mendengar firmanku dan melakukannya, dia akan berbuah-buah. Jikalau firmanku tinggal dalam kamu dan kamu tinggal dalam aku, mintalah apa saja. Katakan sama saya, mata melihat, telinga yang mau telinganya mendengar suara Tuhan, katakan haleluya. Kau sudah berhasil. Yang ketiga, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengarkan suaraku dan ikuti tangan saya, membukakan pintu. Saya tanya, kalau pintunya kita tutup, Tuhan bisa masuk nggak? Bisa. Dia maha, tapi dia mau nggak? Nggak mau. Nggak mau. Siapa yang pernah punya pengalaman suami istri berantem? Terus istri masuk kamar, istri saya belum pernah, puji Tuhan. Masuk pintu kamar, dikunci dari dalam. Diketok, enggak dibuka. Saya tanya, suami mau dobrak atau nunggu? Pergi. Ini pengalaman. Oh Tuhan, ampuni. Pas waktu itu belum murid Miracle School. Gimana nih Pak Jenderal? Pergi kemana Pak? Medan perang. Enggak, ini pengalaman tetangganya Bapak maksudnya. Pasti suami yang baik ketok pintu. Sayang. Sayang. Sayang! Saya beritahu sama Anda hari ini, dengar baik-baik. Buka pintu hatimu. Ini aku Tuhan. Ini aku. Ini aku. Setiap dengar khotbah buka pintu, itu untuk saya. Siapapun yang khotbah, itu untuk saya. Baca Alkitab, ini untuk saya. Jangan baca Alkitab, ini cocok untuk mertua gua nih. Ini buat istri gua, ini buat bos gua, ini buat pegawai gua. Lama-lama dia sendiri masuk gua. Katakan, hati yang dibuka. Oh, jadi bagus judul khotbahnya. Katakan, mata yang melihat. Ayo, buka mata sama-sama. Mata yang melihat. Telinga yang, hati yang dibuka. Dalamnya laut bisa diukur dalam hati? Ngomongnya, dalam hati, merasain lo. Saya tantang Anda hari ini, yuk hatimu dibuka. Yang keempat terakhir, lihat aku berdiri di muka pintu, lihat sudah, pada sama mendengar sudah. Ketiga, membukakan pintu, maka aku akan masuk. Terus, mendapatkannya. Lalu, makan bersama dia dan ia bersama aku. Yang keempat terakhir, bersamanya selama-lamanya. Selesai. Saya mau beri contoh. Mari Pak Yonatan, simak Yonatan.
Anggap dia Yesus. Bapak berdiri, saya melihat. Bisa nggak saya di depan dia nggak melihat dia? Bisa, saya matanya ke sana. Coba ngomong sama saya. Ya, ada apa, Pak? Atraktif banget. Ini masih pengalaman sama ceweknya ini. Saya beritahu sama Anda, kadang kita punya mata tidak melihat. You understand? Mata melihat, kedua apa? Telinga? Bilang, Pak Tim. Terus aja, ngomong apa aja, terus. Saya diam aja tidak mau dengerin dia. Juga tidak bisa. Jadi mata melihat, telinga mendengar, hati terbuka. Lalu dia akan masuk bersama saya bersama dia. Saya makan bersama dia, saya pergi sama dia, saya kemanapun sama saya duduk, dia duduk, saya berdiri, berdiri, saya melompat, dia melompat, lompat, telat. Katakan bersamanya selamanya. Saya tanya, kalau tuh Anda miskin tapi bersama dia, takut enggak? Anggap nih Yesus, jangan Yonatan. Kalau Anda miskin, semua habis, tetap punya Yesus, takut enggak? Contoh gini deh, tiba-tiba minta maaf nih, mobilmu kecuri orang, motor tercuri orang, tapi kau punya kartu ATM unlimited, tenang nggak? Tinggal pergi lagi, gesek aja. Yang masalahnya ATM-nya ikut hilang. Atau minta maaf, ada ATM-nya tapi PIN-nya lupa. Saya tantang sama Anda, dengar baik-baik, bersamanya selamanya. Bersama Yesus. Nggak peduli dimanapun. Nggak usah nunggu Bethesda, kolam digoncang. Nggak usah nunggu penginjil hebat, nabi besar. Cukup Yesus. Hanya nama Yesus. Katakan yes. Thank you, Pak. Tepuk tangan indah saat kita bangkit berdiri. Semuanya akan disembuhkan Tuhan. Bukan hanya disembuhkan dalam bidang tubuh yang sakit, tapi ekonomimu disembuhkan. Bisnismu, pekerjaanmu dipulihkan. Terlebih keluargamu disembuhkan, dibuat lebih harmonis. Ada di antara saudara yang berdiri di sini sedang merindukan kesembuhan atas tubuh Anda yang sakit. Dengar janji Tuhan, Dia adalah penyembuh. Dia mau sembuhkan setiap saudara. Orang Kristen bisa sakit, tapi orang percaya akan sembuh waktu dia percaya. Apapun penyakit saudara hari ini, Yesus mau engkau sembuh. Saudara memiliki sakit penyakit di bagian tubuh saudara, baik di bagian perut saudara, pencernakanmu, rahimmu ada problem. Atau di bagian dada saudara, jantung, paru-parumu, pernafasanmu ada masalah. Di lehermu, di telingamu, di matamu, di hidungmu, kepalamu sakit migrain, atau ada yang kesemutan, di kaki, di tangan, pinggangmu bermasalah, kaki dan tanganmu. Sakit apapun, Yesus mau engkau sembuh. Kau hanya jawab, saya mau. Saudara yang memiliki sakit yang saya sebutkan tadi atau tidak saya sebutkan dan kau rindu disembuhkan sekarang. Di mana engkau berdiri, angkat tangan kananmu. Kau sembuhkan sakitku, kau berfirman, dan sembuhkanku, engkau Yesus. Yesus penyembuhku. You are the God that healed me. You are the Lord my healer. You said your word and heal my disease. You are Jesus, my healer. Kaulah Tuhan penyembuhku. Engkau Tuhan
Sudah yang sakit, angkat tanganmu tinggi. Katakan, saya mau sembuh Tuhan. Saya mau sembuh. Saya mau sembuh. Saya mau sembuh. Kira lapatakan darah pukul lepete kehina hamas sandu. Dan sembuhkanku, Engkau Yesus. Engkau Yesus Penyembuh. Katakan, kau berfirman. Kau berfirman Dan sembuhkanku, Engkau Yesus. Engkau Yesus penyembuh. Saya minta dengan sangat semua tutup mata. Yang angkat tangan tetap angkat tangan. Saya akan doakan di mana engkau berada. Kira lama syando, kipa para lamo. Semua berdoa. Yang sakit tetap angkat tangan. Anda akan dihampiri oleh kuasa mujizat Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, anakku. Akulah Yesus Tuhan penyembuh. In the name of Jesus. Terima. Kira lamo, sendera lamo, sendeara lamo. Terima. Kira lamo, sende. Sembuhkan sakitku. Bihir. Sembuh. Kau berfirman Terus berdoa. dan Terus berdoa. sembuhkanku. Terus berdoa. Engkau Yesus penyembuh. Dengarkan firman Tuhan. Sembuh sempurna, anak. Engkau Terima urapan Tuhan. Terima. penyembuh. Terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Kira lapataka rapatas. Sembuhkan sakit. Kau sudah disembuhkan dan mengalami kesembuhan sempurna hari ini. Kau berfirman Tangannya yang masih sakit sembuhkan oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Bilang, Tuhan Yesus, ampuni dosa saya. Saya mau bertobat. Saya jadikan Engkau juru selamat dan Tuhan. Terima mujizat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Be healed, anakku. Lord. Terus. God. Syarabara-bara-bara-bara-bara. Syirabara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Jadilah sembuh. Sebelum saya akhiri, dengar baik-baik. Kalau Anda pergi ke Israel, ke tanah perjanjian, Betania yang dulu Yesus tinggal, sekarang sebagian telah menjadi tanah Palestina. Didiami orang-orang Palestina. Sebab Yesus tidak di situ lagi. Betanianya itu Anda dan saya sekarang. Buka tanganmu, saya Tuhan. Saya. Ini saya. Jadilah kehendak-Mu. Juga saudara di rumah yang mengikuti program ini, Betanianya itu di hidupmu sekarang. Di hidupmu sekarang. Tuhan Yesus luar biasa. Setelah Anda menikmati firman Tuhan dan lawatan Allah yang dahsyat, kini giliran Anda menerima mujizat Tuhan. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Yesus mengasihi Anda secara pribadi. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa Anda. Seperti keselamatan kekal tersedia untuk bagi yang percaya, maka kesembuhan dan mujizat tersedia bagi yang percaya. Saat ini juga, mari bertobat dari dosa Anda. Jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan Anda. Anda pasti diselamatkan. Mari buka hatimu, ikuti saya berdoa. Bapa Surgawi, ampuni dosa kami. Kami mau bertobat. Kami mau tinggalkan dosa dan pelanggaran kami. Kami mau jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami selama-lamanya. Seisi rumah kami selamat dan juga disembuhkan. Sekarang Anda bisa menumpangkan tangan kepada bagian tubuhmu yang sakit. Jika yang sakit, dadamu, pegang dadamu. Dan berdoa bersama saya. Bapa di sorga, apapun penyakit kami oleh bilur Yesus, jadilah sembuh. Oleh darah Yesus, dijamah dari ujung rambutmu sampai telapak kakimu. Semua penyakitmu disembuhkan, semua kutuk dicabut. Semua hal yang buruk dicabut. Berkat turun berlimpah. Kesembuhan dan keselamatan kekal. Demi nama Yesus. Bagi Anda yang sudah disembuhkan atau Anda rindu berkonsultasi lebih lanjut, Anda ingin doa bersama kami, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor dan juga email dan web
di layar kaca Anda bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan Anda diberkati. Sampai jumpa di Miracle Service episode yang akan datang, yang lebih dahsyat dan luar biasa bersama Tuhan Yesus Kristus.